Saya sedang berada di halaman atau pendopo dari kantor Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jalan Ring Road Utara, Gandok, Depok, Condong Catur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor kecamatan ini tepatnya berada di sebelah timur dari Terminal Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman. Melalui kantor kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil, rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, dan hal-hal lain yang terkait dengan perizinan-perizinan lainnya. Suasana di kantor Kecamatan Condong Catur ini sudah lumayan sepi karena aktivitas sudah mulai berkurang. Mungkin karena jam kerja sudah habis, jadi para karyawan mungkin sudah pada pulang sehingga hanya sedikit aktivitas yang ada di kantor Kecamatan Condong Catur ini. Definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, definisi dari stabilitas ekonomi sendiri merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Kedua hal tersebut sangatlah berkesinambungan karena stabilitas perekonomian menciptakan stabilitas harga karena perekonomian yang stabil mampu menyebabkan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat. Sebaliknya, ketidakstabilan akan menyengsarakan masyarakat karena rencana masa depan akan sulit tercapai, khususnya dalam jangka panjang terkait investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dan bisa di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Airlangga menyebut jika perekonomian Indonesia saat ini berada di angka hampir 5,2% atau sama dengan nilai di kuartal keempat pada tahun 2021. Dia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Cina yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%, Singapura 3,4%, Korea 3,7%, dan Amerika Serikat 4,29%. Lalu, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah dapat dibilang stabil ini masih kalah dari Vietnam dan beberapa negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia? Kementerian Keuangan mengakui transformasi ekonomi di Indonesia bergerak lebih lambat dibandingkan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia hingga Vietnam saat ini sudah bertransformasi ke ekonomi berbasis teknologi yang bernilai tinggi. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan, Abdurroham, mengatakan, pemerintah sudah sejak lama melakukan pengamatan terhadap struktur ekonomi Indonesia, terutama dengan melihat pola pertumbuhan ekonomi. Salah satu perhatian pemerintah adalah transformasi ekonomi yang masih lambat, sehingga walaupun sudah stabil, tapi perekonomian Indonesia masih tertahan di tengah atau bisa kita sebut dengan middle income. Akibat lambatnya transformasi ekonomi ini, Indonesia telah kehilangan comparative advantage dari sektor tenaga kerja. Banyak negara yang saat ini sudah masuk ke industri baru. Masalah lainnya adalah struktur industri yang belum memiliki nilai tambah yang besar. Ini terlihat dari ekspor Indonesia yang selama ini masih mengandalkan produk primer berupa bahan-bahan mentah. Meskipun Indonesia sudah mengembangkan hilirisasi industri, menurut dia, nilai tambahnya terhadap ekspor belum signifikan. Dibandingkan struktur ekspor Vietnam yang saat ini mulai didominasi produk yang berbasis teknologi tinggi, ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, di mana produknya juga masih mengandalkan ekspor komoditas primer. Di Malaysia sendiri, transformasi ekonomi juga tidak kalah cepat.
Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia karena mereka sudah mengembangkan semikonduktor. Sementara Indonesia masih didominasi oleh manufaktur yang padat karya dan berbasis sumber daya alam. Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas juga berulang kali menekankan transformasi ekonomi menjadi kunci pertumbuhan yang lebih kuat pasca COVID-19. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kencang jika ingin mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Selain masih didominasi ekspor bahan mentah, tantangan dari ekonomi Indonesia juga masih rendahnya diverifikasi produk ekspor. Di samping itu, Indonesia juga memiliki angkatan kerja yang banyak tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang dinilai belum cukup. Dari sisi skill, tenaga kerja juga masih rendah. Tantangan lainnya yakni biaya logistik yang masih tinggi. Karena itu, menurutnya salah satu tugas penting dalam transformasi ekonomi Indonesia yaitu melanjutkan perbaikan infrastruktur dan konektivitas. Dalam menghadapi perlambatan ekonomi tersebut, pemerintah mengambil beberapa langkah fundamental. Pertama, melakukan realokasi belanja subsidi secara besar-besaran untuk dialihkan pada belanja yang lebih produktif, yaitu untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, pemerintah fokus dalam melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ketiga, deregulasi kebijakan yang antara lain meliputi cara berinvestasi, izin usaha, memulai usaha, hingga soal ekspor. Selain itu, pemerintah juga membentuk beberapa task force besar yang melibatkan berbagai kementerian atau lembaga dengan 4 kelompok kerja di dalamnya. Pertama, Task Force Satuan Tugas Efektivitas Percepatan Kebijakan Ekonomi yang melakukan kampanye dan diseminasi kebijakan. Kedua, Task Force Percepatan dan Penuntasan Regulasi. Ketiga, Task Force Evaluasi dan Analisis Dampak yang beranggotakan lembaga-lembaga non-pemerintah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah Task Force Penanganan dan Penyelesaian Kasus. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi perekonomian di Indonesia. Mulai dari perkembangan terkini, bagaimana keadaan perekonomian Indonesia sekarang dibandingkan dengan beberapa negara-negara lainnya, kemudian tantangan apa saja yang sedang dihadapi Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan perekonomiannya sekarang, serta bagaimana pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam pertumbuhan perekonomian dan stabilisasi di Indonesia. Kalau dari kalian sendiri, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Komen di bawah ya.